All right, guys. So, because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama ya, izinkan saya kenalkan diri saya dulu. So, my name is Priski Abimanyu Isnain. Usually my friends or my members at Kampung Inggris Pare call me Mr. P, guys. So, you can call me Priski or Mr. P. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak merekomendasikan cari foto saya di Google pakai nama Mr. P ya. Karena nanti yang keluar bukan foto saya, teman-teman. And then I've been teaching for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahun dan sebenarnya saya juga masih belajar, teman-teman. I started teaching TOEFL 2 years ago. Jadi saya mulai ngajar TOEFL juga 2 tahun yang lalu sejak saya sering ikut tesnya ya. Kemudian what else? I think I'm from Pare. Maybe if you're not familiar with Pare, it's a small town in Kediri, East Java, which is more famous, for Kampung Inggris. Oh, ya, jadi lebih dikenal karena, tempatnya namanya Kampung Inggris, teman-teman. Yeah, I think that's all about me, so please call me Mr. P or, Mr. Prisky if you have anything to say, okay? Kemudian ya, other than what I was just doing, so let's just go to our, next introduction to TOEFL. Jadi kita kenalan juga ke TOEFL ya, teman-teman. Jadi apa sih TOEFL itu? Karena kita kan mau belajar TOEFL tuh. So TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language atau kalau di dalam bahasa Indonesia kan kita bilangnya tes bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing. Seperti yang kita tahu bahasa Inggris di Indonesia itu masih bahasa asing ya, bukan bahasa pertama. Kalau bahasa pertama kita adalah bahasa daerah masing-masing. For example, my mother tongue or my first language is Javanese. Jadi saya berbahasa pertama bahasa Jawa, teman-teman. Because I'm from Kediri, is Java. So every day in daily basis I speak Javanese with people here like that. And then our second language, jadi bahasa kedua kita itu adalah bahasa nasional atau bahasa pemersatu kita. Jadi walaupun kita dari daerah yang berbeda, misalnya saya dari Jawa Timur, mungkin teman-teman ada yang dari Aceh, misalnya ada yang dari NTT, misalnya ada yang dari Papua misalnya. Nah, yang nggak bisa bahasa Jawa, kita masih bisa saling memahami dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kita nyebutnya bahasa kedua atau bahasa nasional gitu ya. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua, kita menyebutnya bahasa asing. Contoh, teman-teman mungkin ada yang pernah belajar di pondok dan di pondok teman-teman pastinya belajar bahasa Arab ya. Dan bahasa Arab itu di Indonesia tidak dipakai sehari-hari dengan sembarang orang gitu. Jadi itu dianggap sebagai bahasa asing. Sama halnya dengan bahasa Inggris di Indonesia, itu masih dianggap sebagai bahasa asing. Nah, salah satu tesnya dalam bahasa maksudnya tes bahasa Inggris di Indonesia itu adalah TOEFL ini, teman-teman. Nah, TOEFL sendiri itu yang bikin bukan orang Indonesia ya. Jadi TOEFL itu lembaga pembuatnya adalah ETS atau Educational Testing Service yang berada di New Jersey, Amerika Serikat sana. Oke, jadi dia dipakai memang standar internasional gitu ya. Jadi bukan buatan orang Indonesia saja. Nah, kemudian ETS ini sudah ada sejak tahun 1964 hingga sekarang. Nah, untuk jenis tesnya yang populer ya di Indonesia yang sekarang lagi booming gitu, itu ada 2 jenis TOEFL, yaitu yang pertama ada TOEFL yang ITP yang akan kita pelajari nanti ya, teman-teman. Dan yang kedua ada TOEFL IBT, yaitu internet based test yang mirip banget dengan IELTS. Nah, karena mirip banget dengan IELTS, yang diteskan juga sama, yaitu skill and mastery alias eee, kemampuan teman-teman dalam menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Jadi teman-teman kalau di IBT itu disuruh ngomong bahasa Inggris dan juga nulis bahasa Inggris, yang mana itu tidak cukup kalau kita belajarnya dalam 1 bulan, teman-teman. Trust me, you need more than 1 month, like that. Kemudian juga mastery, mastery itu penguasaan teman-teman dalam, vocabulary atau kosakata gitu ya, kemudian grammar-nya teman-teman juga, kemudian juga pronunciation dan juga register. Jadi ada 4 mastery, atau bisa disebut dengan komponen juga. Nah kemudian, score range atau rentang nilainya nanti itu kalau teman-teman misalnya nggak hadir atau memang benar-benar fail itu nanti 0, kalau misalkan, successful or teman-teman bisa perfect atau native like gitu ya, you get 120. Jadi nilainya kalau benar semua itu 120. Nah, tapi yang kita akan pelajari nanti yang ITP, teman-teman.
yang bisa kita pelajari dalam waktu yang singkat, yaitu 1 bulan. Nah, di ITP atau Institutional Testing Program, nah teman-teman nanti hanya diteskan sebatas comprehension saja atau pemahaman saja. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami bahasa Inggris, entah itu yang diucapkan atau yang tertulis, like that. Oke? Jadi teman-teman tidak disuruh untuk menggunakannya. Jadi tidak disuruh untuk ngomong atau nulis dalam bahasa Inggris. Hanya sebatas paham nggak kalau ada tulisan dalam bahasa Inggris, atau paham nggak kalau ada pembicaraan dalam bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Nah, score range-nya atau rentang nilainya itu juga beda, teman-teman. Kalau di ITP itu nilai minimalnya adalah 310. Jadi kalau teman-teman nggak hadir atau teman-teman gagal gitu ya, itu sebenarnya tetap dapat nilai, yaitu 310. Nanti kalau teman-teman nilainya perfect, benar semua, itu adalah 677. Seperti itu. Nah, untuk sertifikat yang diberikan oleh ITS, itu teman-teman hanya ketika skornya di atas 460. Kalau skornya teman-teman di bawah 460 itu tidak dapat sertifikat, tapi teman-teman tetap dapat skor report atau laporan nilainya atau skor hasil skornya, hasil tesnya, seperti itu. Nah, kita nanti akan fokus untuk yang ITP dalam 1 bulan ya, teman-teman. Nah, di tes ITP nanti, teman-teman akan menemui 3 sections of the test. Ada 3 section test gitu ya. Nah, section pertama, teman-teman akan menghadapi tes listening atau mendengarkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Teman-teman bisa nggak memahami apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, total soalnya di listening nanti ada 50 pertanyaan, teman-teman, yang terbagi ke dalam 3 bagian gitu ya. Nah, di setiap nomornya teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban. Oke, jadi dari 12 detik jika teman-teman entah sudah menemukan atau belum, soal akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Jadi kita tidak punya kontrol atau kendali ke audionya kalau di listening, teman-teman. Kita nggak bisa replay, kita nggak bisa ulangi lagi, nggak bisa dibalik lagi, itu nggak bisa. Ya, jadi kita cuma ngikut aja suara dari yang membuatkan soal. Nah, kemudian setelah listening selesai, nanti teman-teman akan lanjut di structure ya. Nah, kalau di structure ini teman-teman dikasih waktu 25 menit in total atau totalnya 25 menit ya, paling lama untuk menyelesaikan 40 pertanyaan structure. Yang mana 40 pertanyaan itu nanti terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada sentence completion nomor 1 sampai 15. Jadi teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang. Dan juga error analysis, yaitu nomor 16 sampai 40. Teman-teman disuruh mencari yang salah di dalam kalimat, seperti itu. Nah, kemudian setelah struktur selesai, teman-teman akan lanjut ke reading. Nah, di reading nanti teman-teman akan diberikan 4 sampai 6 teks. Gitu ya. Sorry, bukan 4, maksud saya 5. Jadi sekitar 5 sampai 6 teks. Atau kadang juga 7 ada, teman-teman. Ada yang 7 juga. Jadi 5 sampai 7 teks. Nah, satu teks atau satu bacaan itu nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, total pertanyaannya itu nanti dari sekian banyak teksnya itu ada 50 pertanyaan. Dan teman-teman hanya punya waktu maksimal 55 menit untuk mengerjakan reading ini. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan dan di kelas ini nanti kita bahas dalam 1 bulan, teman-teman. Nah, karena hari Sabtu Minggu itu kita libur ya. Jadi kita hanya aktif hari Senin sampai hari Jumat gitu. Berarti kita hanya punya waktu 20 hari karena Eee, 5 hari dalam 1 minggu kali 4 kan 20, teman-teman. Yang mana dikurangi 1 hari lagi, di hari ke-20 nanti teman-teman akan lanjut ke final scoring preparation atau tesnya dari lembaga lah, seperti itu. Nah, di hari pertama sampai hari ke-10 kita fokus dulu dengan belajar structure ya, teman-teman. Karena materi structure ini paling banyak dan sebenarnya ini yang paling bisa kita akali, paling bisa kita strategi gitu ya, maksudnya ada cara cepatnya. Seperti itu. Jadi hari 1 sampai 10 kita mantapkan di structure. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita akan latihan ke listening. Jadi tidak terlalu banyak teori di listening, teman-teman. Karena ada satu tahap yang teman-teman harus asah gitu ya, yang teman-teman harus kuasai sebelum lanjut ke teori, yaitu namanya rekognisi, teman-teman. Nah, rekognisi itu kemampuan teman-teman mengenali apa yang diucapkan itu didapat dari latihan. Seperti itu. Nah, jadi saya fokusnya ke latihan pembahasan seperti itu.
Nah, reading juga sama, teman-teman. Tapi kalau reading masih ada teorinya lah gitu. Nah, di reading ini nanti kita hari ke-14 sampai ke hari ke-19 harusnya ya, teman-teman. Jadi harusnya atau rencana awal di reading ini kita punya 6 chapter. Yang mana saya menemukan cara yang lebih enak lagi, teman-teman. Yang lebih kalau menurut saya lebih gampang lagi karena saya praktekkan ternyata lebih enak gitu. Yaitu ada 3 nanti. Jadi yang harusnya reading itu kita tempuh dalam 6 hari, nanti kita bisa selesai lebih cepat, teman-teman, yaitu jadi 3 hari. Jadi teman-teman punya 3 hari waktu sisa untuk mempersiapkan tes dari lembaga. Nah, teman-teman juga tenang aja untuk tes dari lembaga itu nanti saya sudah siapkan pembahasan buat teman-teman yang selalu hadir di kelas, entah itu di sesi sore atau di sesi malam ataupun datang ke keduanya. Gitu ya. Jadi hanya untuk bentuk penghargaan karena teman-teman semangat belajar. Nah, salah satu cara saya menghargai teman-teman adalah dengan memberikan kunci jawaban supaya teman-teman nanti tahu di tesnya itu nanti salahnya saya di mana? Terus kenapa kok itu salah? Harusnya apa? Gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman juga bisa buat memperbaiki nilai yang keluar di sertifikat seperti itu. Nah, kemudian di hari terakhir nanti teman-teman lanjut ke final scoring. Nah, kalau udah dites itu nanti berarti udah lepas sama saya untuk programnya ya. Karena yang menghandle tes itu otoritas langsung dari lembaga, teman-teman. Saya nggak tahu untuk teknisnya bagaimana, itu nanti akan diumumkan di grup oleh admin lembaga. Jadi kalau ada pertanyaan apapun tentang tes ataupun sertifikat, mohon maaf saya nggak bisa jawab, gitu ya. Jadi teman-teman tanyanya bukan ke saya, tapi ke admin lembaga. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mekanisme di kelas atau teknisnya. Kita di kelas bagaimana gitu ya, atau bisa dibilang rules lah gitu. Nah, untuk rules pertama atau aturan pertama itu adalah attendance check atau daftar kehadiran atau absensi biasanya kita nyebutnya ya, teman-teman. Nah, untuk absensi itu hanya dilakukan di hari pertama saja. Jadi setelah kelas nanti, teman-teman akan saya kirimkan link untuk Google Form ya, mohon diisi sesuai nama teman-teman di Zoom. Nah, kalau misalkan nama teman-teman di Zoom nggak bisa disebutkan, maksudnya kalau saya mau manggil nama teman-teman susah, misalnya satu huruf doang, T kan nggak enak teman-teman. Jadi itu nanti tolong diganti dengan nama yang aslinya teman-teman, gitu ya. Dan selama program tolong jangan diganti namanya supaya nanti ketika saya absen tidak berubah gitu ya. Jadi sudah saya sarankan maksudnya sudah saya berikan petunjuk dari awal ya teman-teman supaya tidak dianggap tidak masuk padahal teman-teman masuk seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung raise hand di fitur chat Zoom ya. Nggak perlu nunggu saya berhenti ngomong, karena takutnya kalau teman-teman nanti nunggu saya berhenti ngomong malah lupa tadi mau tanya apa gitu. Dan kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi yang kita sampaikan di hari itu, akan saya langsung jawab. Tapi kalau pertanyaan teman-teman melenceng, kejauhan biasanya karena mungkin ada yang pernah sebelumnya ikut tes maksudnya ikut kursus di tempat lain. Nah, di situ banyak sekali teori biasanya. Atau kadang juga tutor-tutor biasanya di tempat lain kan gabung, nggak apa-apa karena kita belajar, saya juga belajar, teman-teman. Nah, itu biasanya tanyanya itu hal-hal yang belum waktunya gitu ya. Nah, saya kasihan dengan yang baru belajar dari nol, teman-teman. Jadi, kita hargai ya, maksudnya, jika teman-teman ada pertanyaan yang melenceng nanti pasti saya akan sampaikan, itu nanti kita bahas di hari kesekian, gitu ya. Untuk, membatasi aja supaya yang dari nol atau yang benar-benar belajar dari scratch, from scratch ya, benar-benar dari tidak tahu bahasa Inggris itu bisa mengikuti step by step. Jadi nggak tiba-tiba loncat ke mana-mana, gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri. Buat saya juga sebenarnya. Jadi vocabulary. Jadi di TOEFL ini semakin banyak vocabnya teman-teman dalam bahasa Inggris akan semakin mudah untuk mengerjakan TOEFL. Jadi kuncinya TOEFL itu bukan grammar, bukan juga pronunciation, bukan juga register, tapi teman-teman lebih banyak perkaya vocabnya. Nah, cara memperkaya vocab bagaimana? Teman-teman hajar aja latihan. Nah, atau ketika di kelas itu aktif aja ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dapat vocab yang teman-teman nggak tahu silahkan ditulis. Boleh ditanyakan, boleh juga tapi kalau saya boleh saran, nanyanya jangan di kelas teman-teman kalau vocab ya, tanyanya di, privat, di Japri aja. Nanti teman-teman tulis dulu, teman-teman cari di Google artinya ini. Nah, nanti kalau misalkan, teman-teman pengen konsultasi silahkan, dijabrikan, "Sir ini vocab saya apakah" mohon dicekkan apakah sudah benar gitu. Dan saya sarankan untuk tidak hafalan teman-teman, karena hafalan itu menurut saya bukan belajar.
Tapi teman-teman tulis aja. Ketika teman-teman menulis, otak itu akan otomatis merekam kok gitu. Jadi dan itu lebih kuat daripada kita hafalan, akan lebih kuat ketika kita menulisnya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Dan yang terakhir monitoring belajar. Jadi selain belajar di kelas atau online tatap seperti ini, tatap muka seperti ini, teman-teman. Nah, saya juga menyediakan latihan di luar kelas supaya nanti teman-teman juga, kalau ada waktu luang bisa diisi dengan latihan. Tapi tidak wajib ya, saran saya hanya dikerjakan ketika waktu luang. Kalau teman-teman ada keperluan yang lebih, mendesak, saran saya, eee, selesaikan dulu keperluan yang lebih mendesak. Jangan disambi ya teman-teman, karena malah dua-duanya takutnya nggak dapet nanti. Seperti itu. Dan kalau teman-teman nanti ketika belajar di luar kelas seperti ini, ada pertanyaan apapun, monggo japri saya. Selama itu tentang TOEFL ya, teman-teman. Nanti kalau tentang sertifikat dan tes, mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Nanti teman-teman mohon ditanyakan ke admin lembaga, seperti itu. Nah, nomor saya yang tertera di sini, dan juga saya yang biasanya share link kelas. Jadi feel free to ask me anything, oke? Jangan sungkan-sungkan, teman-teman tanyain aja. Nanti kalau saya nggak bisa, ya pasti saya bilang, sebentar tak carikan jawabannya gitu teman-teman, karena saya juga masih belajar. Dan itu maksudnya untung juga buat saya karena saya dapat ilmu baru dari teman-teman, seperti itu. Nah, itu tadi untuk perkenalan kita ya tentang TOEFL yang akan kita pelajari untuk, program ini ke depannya nanti. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari ini, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya aman ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke materi hari ini, oke? Jadi hari ini kita akan belajar, sentence atau kalimat, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus belajar kalimat atau sentence di TOEFL? Karena gini, di struktur nanti teman-teman kan diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Dari pilihan A, B, C, D itu disuruh milih salah satu yang mana ditaruh di titik-titik supaya kalimatnya itu bisa utuh, bisa efisien, bisa efektif gitu ya, bisa lengkap. Nah, untuk mengetahui yang hilang apa, maka kita harus tahu di kalimat itu yang wajib ada apa, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalimat atau sentence di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sebenarnya sama, teman-teman. Urutannya sama, yang harus ada juga sama. Yaitu dua informasi, subjek dan juga predikat. Nah, subjek itu apa sih? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan, teman-teman. Oke, contohnya kalau saya bilang ke teman-teman, kerupuk ini rasanya enak. Nah, saya pengen membicarakan tentang kerupuk ini. Contoh lagi, saya suka kerupuk ini. Nah, berarti saya ingin menceritakan tentang diri saya sendiri, teman-teman. Yang mana saya suka dengan kerupuk ini, misalnya gitu ya. Jadi, subjek itu biasanya terletak di paling depan. Biasanya, tidak selalu ya. Seperti itu. Sebentar, sebenarnya ada yang bertanya. Mas, untuk jam mulainya apakah ke depannya jam 7 tepat? Karena info dari admin mulai jam 4.5. Nah, mohon maaf untuk ini ya, teman-teman, dari Ramadan. Jadi nanti mulai, sholat tarawih buat kan saya juga muslim, teman-teman, nanti, kita mulainya jam 8 lah, bukan jam 7.45 karena takutnya biasanya ada yang molor, teman-teman, di sini. Maksudnya ada yang lama, ada yang cepet gitu. Gitu ya. Jadi dan kadang imamnya kan ganti-ganti, saya nggak tahu kadang bisa cepet, kadang bisa lama gitu. Jadi kita buat jam atau boleh deh jam 7.04 sekitar jam 7.45, bisa kurang bisa lebih, seperti itu. Tapi itu nanti di bulan Ramadan, seperti itu Mister, Muhammad Rodi, gitu ya. Tapi kalau sementara saya juga tidak terlalu melihat di apa namanya, nggak terlalu melihat di grup, tapi biasanya di periode-periode sebelumnya itu di jam 7 Mister. Tapi mungkin karena mendekati Ramadan gitu ya. Nggak ada kelas sahur ya kayaknya lebih menarik. Nah ini seru kayaknya. Tapi gini teman-teman, nanti, kalau teman-teman mungkin pengen ada kelas sahur, nanti saya siapkan latihan aja ya. Jadi, mungkin sambil makan bisa sambil, latihan terutama listening tuh bagus teman-teman, sambil ngantuk masih. Itu nggak wajib. Jadi untuk latihan itu nggak wajib ya. Jadi makanya buat jagain juga kan biasanya ada yang sahur, ada yang tidak gitu ya teman-teman. Ya kita ada juga yang non muslim juga kan nggak mungkin kita bangun pagi-pagi gitu. Jadi makanya saya siapkan nanti untuk latihan aja, silahkan teman-teman hajar latihan di sahur boleh, di selain sahur juga boleh, sambil ngabuburit juga nggak apa-apa tuh. Lumayan teman-teman, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang positif ya kan? Seperti itu. Mau ekstensi apa sahur aja. Oke nanti deh, nanti kita mungkin bisa bicarakan itu ya.
Oke, kita balik lagi ya teman-teman ke materi kita hari ini, yaitu tentang tadi subjek sudah, sekarang kita ke predikat teman-teman. Nah, kalau tadi subjek itu adalah apa atau siapa yang kita pengen bahas, nah kalau predikat itu ada apa dengan si subjek? Karena nggak mungkin kita hanya bilang, misalkan ada orang asing teman-teman, kita ke warung terus ketemu orang asing terus kita bilang kerupuk ini. Nah, orangnya pasti bingung. Kerupuk ini kenapa gitu? Ada apa dengan kerupuk ini gitu. Jadi informasi supaya lengkap, supaya orang yang kita ajak omong itu bisa paham gitu ya, keseluruhan informasi utuhnya, itu juga harus ada informasi yaitu ada apa dengan si subjek. Contohnya kerupuk ini enak loh, Pak. Nah, jadi enak di situ adalah predikat ya, teman-teman. Nah, jadi kalimat wajib punya subjek dan juga predikat supaya lengkap. Seperti itu. Kalau objek apakah wajib, Sir? Objek tidak wajib, teman-teman. Tergantung kata kerjanya. Contohnya adik saya sedang tidur, kan nggak ada objeknya, ya kan? Kemudian kalau keterangan, keterangan juga tidak wajib. Contohnya adik saya sedang tidur, itu juga nggak ada keterangannya, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau mau dikasih nggak apa-apa, karena keterangan itu hanya tambahan aja di kalimat. Gitu ya. Tidak wajib ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, yang wajib ada dua ini. Makanya teman-teman nanti ketika menemukan soal structure TOEFL, pastikan di soal ada ini enggak? Ada subjek dan predikat enggak? Kalau enggak ada, maka tugas teman-teman mencarikannya. Seperti itu. Di pilihan ganda maksud saya gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenali kalau itu subjek dan itu predikat. Gitu ya. Jadi urutannya sudah fix teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu dalam bahasa Inggris maksudnya dibuat kita kita buatnya itu dari kelas kata namanya kata benda atau noun. Nah, kata benda itu apa sih? Kata benda itu semua kata yang maksudnya semua yang teman-teman bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu adalah kata benda, teman-teman. Contohnya Oreo, ya itu adalah kata benda. Contohnya di sekitar teman-teman yang teman-teman lihat, itu perbendaan semua, itu adalah kata benda. Komputer, laptop, handphone, mouse, kemudian misalnya topi gitu ya, itu semuanya adalah kata benda, teman-teman. Bahkan kita juga kata benda, benda hidup gitu ya. Nah, contohnya di layar saya berikan ada kata bird, burung, water, air, buildings, bangunan-bangunan. Nah, kalau ada kata benda kok belakangnya ada S-nya, biasanya kata benda itu jamak, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada river, sungai, forest, hutan, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan seterusnya. Banyak sekali kata benda ya di sekitar kita. Nah, selain kata benda, yang bisa dibuat jadi subjek ada lagi, satu kelas kata lagi teman-teman, yaitu kata ganti atau pronoun. Nah, pronoun sendiri contohnya adalah dia. Nah, dia itu menggantikan kata benda ya teman-teman. Nah, dalam bahasa Inggris, dia itu ada 3. Kalau cowok, kita pakainya he, jadi misalnya, Wawan adalah teman saya. Dia sangatlah rajin bekerja misalnya. Nah, itu pakainya he gitu ya. Wawan is my friend, he is a hard working person misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau she yang cewek, misalnya Rita itu kata gantinya she. Nah, kalau it itu yang kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Contoh teman-teman, ada kucing tuh, kucing jalan ke arah kita, jadi kan dari depan tuh. Kucing itu kan nggak pakai lipstick, nggak pakai eh, kunci rambut, nggak pakai rok, nggak pakai anting kan kita nggak tahu dia cewek atau cowok. Suaranya pun juga kucing sama semua, cewek cowok sama gitu ya. Dan jadi kita nyebutnya kalau kucing itu cuma satu pakainya it. Jadi untuk bilang dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Bolpen misalnya, bolpen kan nggak tahu cewek cowoknya gimana gitu ya. Nah itu pakainya it kalau jumlahnya satu. Nah, kalau jumlahnya banyak, entah itu kata benda, manusia, entah itu kata benda selain manusia, pakainya they ya, teman-teman. Berikutnya ada juga ini yang kata ganti yang kadang sering keluar juga di TOEFL structure, teman-teman. Yaitu those, artinya itu banyak. Those juga bisa berarti mereka, gitu ya. Ones itu artinya orang-orang atau benda-benda. Others artinya adalah yang lain-lain. Seperti itu. Nah, ini adalah 2 kelas kata yang bisa jadi subjek. Nah, tapi kita pilih salah satu ya, teman-teman. Kalau sudah ada kata benda, jangan dimasukkan kata ganti lagi. Kalau sudah ada kata ganti, jangan dimasukkan kata benda lagi sebagai subjek. Intinya salah satu aja. Nah, kemudian selain sebentar, beda they, those digunakan pada saat apa ya, Kak? Nah, untuk those biasanya ada of di setelahnya, teman-teman. Misalnya saya membandingkan misalkan membandingkan cangkang nih, cangkang pada misalnya, siput dengan cangkang pada
apalagi teman yang punya cangkang kura-kura misalnya gitu ya. Nah, contohnya cangkang-cangkangnya siput itu bisa dilepas. Sedangkan cangkang-cangkangnya kura-kura itu tidak bisa misalnya. Nah, cangkang-cangkangnya kura-kura yang kedua itu kita bisa pakai those of the tortoises or turtles. Nah, pakainya those of. Yang pertama pakainya misalnya the shells of snails gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan they itu setelahnya jangan ditambahkan of. They itu titik, teman-teman. Dia menempati posisi sendiri entah itu di subjek atau di sorry, kalau they hanya di subjek ya. Jadi kalau they udah titik dia doang di subjek, jangan ditambah-tambahin. Tapi kalau those itu biasanya ada of setelahnya jadi agak panjang, ada tambah-tambahannya. Sebelum nabrak bagian kalimat yang lain, misalnya keterangan, misalnya predikat dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya beda hanya di penggunaan atau kalau teman-teman pengen tahu perbedaan lebih untuk penggunaan kata itu teman-teman bisa mengunjungi websitenya Longman Dictionary teman-teman atau kamus Longman ya. Nah, kamus Longman ini kenapa saya sarankan karena ini bikinan asli orang Amerika. Jadi bikinan asli linguis atau ahli bahasa Amerika bukan bikinan orang Indonesia. Tapi nggak enaknya Longman ini itu kayak KBBI teman-teman. Hanya memiliki satu bahasa atau monolingual gitu ya dictionary-nya. Contoh kita cari kata those yang kata ganti karena those itu juga bisa jadi determiner atau kata sifat teman-teman. Nah, those itu bentuk plural dari kata that. Nah, kita berarti sebentar. Biasanya bisa diklik kata that-nya. Nggak bisa ya teman-teman. Nah, biasanya ada who-nya gini ya. Kalau those itu biasanya ada who. Jadi there are those who, tapi kalau they jangan dikasih who teman-teman. They itu nggak bisa ditambahkan. Atau kita sebentar kita cari that gitu ya teman-teman yang karena those itu bentuk. Nah, pluralnya adalah those. Nah, dia bisa jadi kata ganti atau pronoun walaupun juga bisa jadi determiner. Kita cari yang dia jadi pronoun teman-teman. Nah, bedanya gimana sih? Bedanya kalau determiner itu selalu ada kata benda setelahnya, teman-teman. Contohnya adalah those sandwiches. Nah, itu those-nya kata determiner, kata sifat. Nanti materi kita chapter ke-6. Nah, tapi kalau pronoun, dia menempati posisi sendirian. Nggak boleh ada kata benda lain, karena nanti dua objek atau dua subjek gitu ya. Nah, kita cari teman-teman those yang tidak ada kata bendanya. Nah, contohnya ini. Those were her exact words. Nah, pakai they juga nggak apa-apa di sini. Kadang juga boleh, teman-teman. Yang nggak boleh bedanya kalau those itu dikasih off. Boleh. Those of apa, itu boleh. Tapi kalau they jangan dikasih off. Seperti itu. Coba kita cek, teman-teman. I like the clothes that she wears. Ini conjunction ya. That lives downstairs is Polish. Sebentar, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi those itu biasanya ada of-nya. Contohnya, his own experience was different from that of. Nah, karena ini kenapa pakai that? Karena tunggal, experience. Satu. Tapi kalau misalkan his own experiences, kan jamak. Nanti were different from those of his friends. Seperti itu. Ini nggak boleh pakai they, teman-teman di situ. From them itu juga nggak boleh. Harus pakainya those, karena ada of-nya. Gitu ya. This juga termasuk ke dalam pronoun, sir. Bisa, this itu juga bisa jadi pronoun juga. Jadi ini untuk jamak itu bisa. This itu bisa. Cuman kalau di TOEFL jarang sekali pakai this karena this itu untuk menyatakan sesuatu yang di dekat yang ngomong, teman-teman. Sedangkan di TOEFL itu ngomongin sesuatu yang fakta, yang ada di dunia. Jadi kayak sesuatu yang jauh. Sedangkan this kan ini. Itu jarang banget kalau di bahkan saya belum pernah nemu. Tapi kalau ditanya apakah bisa jadi kata ganti, jawabannya bisa, Miss. Seperti itu. Kemudian Longman ini mirip Cambridge ya, boleh teman-teman juga boleh pakai Cambridge. Bedanya Longman itu yang bikin Amerika, sama kayak TOEFL yang bikin Amerika teman-teman. Nah kalau Cambridge itu yang bikin British atau Inggris. Tapi sekarang Inggris sama Amerika tuh kamusnya disatuin teman-teman. Mereka kayak komunikasi gitu ya, kayak diskusi. Nah kalau dulu di tahun 2003, 2000 sampai tahun 2000 sekian itu kamusnya mereka beda. Jadi kata ini dibacanya ini, kata ini bacanya ini. Nah, kalau sekarang disatukan ada tulisan Inggris BRE ya. BRE itu British English, teman-teman. Atau biasanya warnanya beda. Kalau yang merah itu British. Kalau yang biru itu American, North American. Gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang disamain, teman-teman. Jadi memang kalau vocab kita harus sering-sering buka kamus mumpung masih bisa, teman-teman. Kalau udah nggak bisa ketika real test itu kan nggak boleh buka kamus. Nah itu udah nggak bisa.
Gitu. Makanya sebelum real test, saran saya teman-teman benar-benar matangin. Terutama buat teman-teman yang memang menarget skor yang agak tinggi, misalnya 550. Atau bahkan kayak yang kemarin ada yang minta 600 teman-teman. Nah 600 itu tinggi banget ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, itu perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, predikat itu bebas, teman-teman. Dari kelas kata apapun nggak masalah. Contoh, saya mau bilang, saya di sini, atau saya di rumah. Nah, itu bisa jadi bahasa Inggris. Saya di rumah. Bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita nggak bisa bilang I at home. Kalimat ini salah, teman-teman. Karena tidak ada predikatnya. Nah, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja. Makanya kalau kita mau bilang saya di rumah itu I am at home. Dikasih kata am, walaupun am di situ nggak punya arti, teman-teman. Itu hanya buat syarat karena predikat wajib berupa kata kerja dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Sama kayak kita mau bilang saya baik-baik saja. Itu kita bilangnya I'm fine, I am good. Nah, kenapa harus ada am di situ? Karena good itu bukan kata kerja. Nggak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat cuman kata kerja. Gitu ya. Nah, tapi kalau di predikatnya sudah ada kata kerja, contohnya aku cinta kamu. Ini yang paling gampang nih dalam bahasa Inggris. Berarti semuanya tahu. Aku cinta kamu. Cinta atau mencintai itu adalah kata kerja, teman-teman. Yang mana kita nggak perlu dikasih am lagi, nggak perlu dikasih to be lagi, karena nanti predikatnya jadi double atau pemborosan. Jadi untuk bilang saya cinta kamu bukan I am love you, tapi I love you. Seperti itu. Gitu ya. Alasannya karena love itu sudah kata kerja. Jangan dikasih am lagi, nanti predikatnya double. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi intinya adalah kalau dalam bahasa Inggris predikat itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Contohnya occur artinya terjadi, sama kayak happen, sama kayak take place. Kemudian ada produce artinya menghasilkan, sama kayak manufacture, sama kayak make, gitu ya. Refer to, consist of, dan improve, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Ya ada kemarin teman-teman yang menarget 600 itu memang agak berat ya. Tapi kalau teman-teman udah tahu triknya, enak banget. Seperti itu. Saya sendiri belum pernah sampai 677 teman-teman. Tapi selama ini selama tes pasti di atas 600. Cuman kalau 677 belum pernah. Jadi tapi pasti teman-teman bisa juga. Makanya saya aja orangnya nggak pinter teman. Saya ini orangnya sebenarnya nggak pinter. Cuman karena seneng aja gitu ya. Seneng otak-atik kalau bahasa Jawanya seneng tangan itu nggak mau berhenti gitu. Kalau lihat soal TOEFL tuh kayak penasaran gitu. Kayak main puzzle gitu. Jadi lama-lama itu udah kayak bukan beban lagi teman-teman. Tapi udah kayak main-main gitu. Udah kayak seneng-seneng gitu. Ya, jadi saya besok tes resmi, oke. Semangat, Miss. Ternyata langsung besok ya. Karena hari ini apa namanya baru hari pertama langsung besok real test gitu. Tapi saya doakan semoga bisa dapat skor yang diinginkan, Miss ya, supaya bisa lega gitu. Karena saya yakin teman-teman mengejar tes TOEFL itu atau sertifikat TOEFL itu sebenarnya hanya untuk salah satu syarat, right? Salah satu syarat untuk entah itu kelulusan, entah itu LPDP, entah itu beasiswa yang lain, atau untuk daftar ke universitas-universitas ternama di Indonesia. Karena sekarang sistem akreditasinya itu mewajibkan mahasiswanya bisa bahasa Inggris, teman-teman. Dan mereka mengukurnya pakai TOEFL, seperti itu. Mungkin mereka berpikir kalau teman-teman bisa TOEFL, nanti bisa menyusun skripsi dalam bahasa Inggris. Mungkin ya, karena memang eh, proses gitu, teman-teman. Dan TOEFL ini menurut saya baru sih, baru, maksudnya populernya itu baru. Seperti itu, enggak, bukan sesuatu yang udah lama. Harus banget share triknya Kak. Oke, nice. Jadi gini teman-teman, ini kan kita building knowledge dulu ya. Kita share pengetahuan dulu. Ini adalah pondasi supaya teman-teman bisa mempraktekkan triknya atau strateginya. Yang kalau di buku itu ada 60 trik, teman-teman. Nah, itu saya singkat menjadi 2 trik gitu. Tapi 2 trik itu nanti step by step kita pelajarinya. Gitu ya. Tapi teman-teman nanti akan notice ketika ikut kelas terus pasti akan notice ternyata yang dilakukan oleh kita di kelas itu sebenarnya satu cara, cuman berkembang gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, kita balik lagi, tadi predikat wajib dibuat dari kata kerja ya kalau dalam bahasa Inggris. Cuman nggak enaknya bahasa Inggris, teman-teman. Kata kerja itu bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, bedanya dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia kita mau bilang makan itu ya makan aja. Nggak ada makaning, makans, makanet, itu nggak ada teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja itu nanti yang akan teman-teman temui di kalimat ada banyak bentuk. Ya,
Ada kadang bentuknya itu verb 1 atau bare verb nyebutnya kalau di buku ya. Ada verb 2 atau past verb, kata kerja lampau. Ada juga verb 3, namanya past participle, teman-teman. Ya, kalau di kalimat dia fungsinya bukan lagi verb, tapi adjective. Dia berubah jadi kata sifat. Gitu ya. Kemudian verb SES, atau nyebutnya present verb, dipakai untuk subject singular subject. Ketika subjeknya tunggal, kalau caranya menyatakan fakta itu pakainya kata kerja SES. Seperti itu. Kemudian ada verb ing. Nah, verb ing ini punya dua nama sesuai penggunaannya di kalimat. Namanya ada gerund kalau dia jadi kata benda. Verb ing itu juga bisa jadi present participle kalau dia kata sifat. Jadi verb ing itu bukan lagi kata kerja ya, teman-teman. Sama kayak verb 3. Kalau verb 3 tadi kata sifat, kalau verb ing itu bisa juga kata sifat, bisa juga kata benda. Seperti itu. Nah, kalau to verb 1 itu keterangan. Ya, to verb 1 itu keterangan, teman-teman. Atau kalau di buku nyebutnya to infinitive. Gitu ya. Karena ada preposisinya di situ yaitu to. Kalau teman-teman menemukan keluarga kelas kata preposisi, fix itu nanti akan berubah menjadi keterangan. Seperti itu. Atau contoh deh teman-teman, ada preposisi in artinya kan di, ya kan? Nah, di itu kalau di dalam kalimat, contohnya, saya menaruh sebuah koin di gelas itu. Nah, gelas itu yang awalnya sebenarnya kata benda, karena ada kata di sebelumnya, dia menjadi keterangan tempat tadi. Saya menaruh sebuah koin di gelas itu. Ya kan? Di gelas itu menjadi keterangan. Jadi itu fungsi preposisi, teman-teman. Keluarganya to, keluarganya in, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kalau ada juga kata kerja itu dibentuk dari auxiliary dan gandengan verb-nya. Auxiliary itu kata kerja bantu, teman-teman. Nah, kata kerja bantu itu maksudnya adalah kata kerja, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Contohnya, akan. Akan itu kita nggak bisa cuman bilang, besok saya akan. Nah, orang yang dengerin kita pasti nungguin. Kalau nggak gitu tanya, akan apa woi gitu ya. Jadi harus ditambahkan. Jadinya contohnya besok saya akan melamarmu, contoh teman-teman ya. Jadi di situ setelah kata akan ada kata kerja melamar, propose gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan auxiliary adalah kata akan tadi. Nah, auxiliary dalam bahasa Inggris atau kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 4 keluarga. Yang pertama keluarganya do yaitu do, does, kalau lampau pakainya did ya teman-teman. Nah, kata kerja yang dibantu oleh do adalah verb 1. Alias kalau teman-teman menemukan ada do, does, did, verb gandengannya adalah verb 1. Ya. Kemudian keluarganya auxiliary yang kedua ada keluarganya to be. Nah, to be itu anggota keluarganya lumayan banyak. Kita punya misalnya is, ada am, ada are, kemudian ada was, ada juga were kalau lampau ya. Ada juga be, been, dan juga being. Ini bentuk evolusinya dari kata be ya, teman-teman. Nah, to be sendiri itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. Yang pertama boleh diikuti verb ing dan juga verb 3. Hanya 2 jenis verb ini yang bisa gandeng dengan to be, ya. Nah, kemudian keluarga auxiliary yang ketiga kita punya dari keluarganya have. Nah, tapi di sini have-nya bukan artinya memiliki atau mempunyai. Have di sini artinya adalah telah atau sudah. Nah, have itu memiliki 3 keluarga, maksud saya 3 anggota keluarga yaitu have, has. Nah, kalau lampau kita pakainya had. Dan yang terakhir, teman-teman, kita punya keluarga auxiliary dari keluarganya modal. Gitu ya. Sorry, kalau have itu maksud saya, kita kembali dulu ke have ya, teman-teman. Saya lupa. Have itu harus diikuti oleh verb 3 gandengannya. Oke. Dan yang terakhir modal auxiliary, modal itu cukup banyak, teman-teman. Misalnya ada will, ada shall, ada tapi shall itu udah nggak pernah dipakai, teman-teman. Ada can, ada must, ada may, ada might, ada juga yang old itu would, kemudian should, dan juga could, dan juga yang bentuknya frase, teman-teman, bentuknya panjang. Sebentar ini saya panjangkan ya, karena bentuknya panjang, teman-teman. Contohnya ada head bearer. Head bearer itu satu kata, dia satu kata keluarganya modal ya, teman-teman. Head bearer. Kemudian ada would rather, dan ada juga ought to. Nah, ini modal.
Nah, modal itu verb setelahnya wajib verb 1 atau gandengannya verb 1 ya, teman-teman. Jadi ini adalah 4 keluarga auxiliary. Kalau teman-teman menemukan ada keluarga auxiliary, fix itu predikat, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, ini nggak perlu dihafal, nanti teman-teman silahkan sambil mengambil catatan, sambil melihat rekaman maksud saya, sambil mencatat, tolong dicatat, dan kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan, gitu ya. Nah, kita kembali ke laptop, teman-teman, kembali ke pembahasan kita tadi. Jadi kata kerja itu bentuknya ada banyak di kalimat nanti. Nah, tapi kenapa saya alergi ya? Maksud saya, kenapa saya anti menyebut subject verb seperti yang di buku-buku sebutkan, teman-teman. Nah, saya menyebutnya subjek predikat. Takutnya ketika saya menyebut subject verb, setiap teman-teman menemukan verb nanti dianggap predikat. Padahal tidak semua bentuk verb ini bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi hanyalah verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Gitu ya. Selain bentuk verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb, mereka tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, materi kita sudah selesai, teman-teman, tentang kalimat. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu sebelum kita ke contoh soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa tidak bisa, Sir? Selain verb yang disebutkan tadi. Nah, contohnya verb 3. Teman-teman masih ingat nggak? Verb 3 itu kalau di dalam kalimat fungsinya tadi sebagai apa? Ada yang mungkin masih ingat? Lupa? Kalau verb ing gerund, betul, Mas. Kalau yang verb ing ya, kalau verb ing itu nggak bisa. Kenapa? Karena salah satunya adalah gerund. Gerund itu adalah kata benda, teman-teman. Gitu ya. Dan kata benda itu nggak bisa jadi predikat, hanya kata kerja aja yang bisa jadi predikat, gitu. Nah, betul, adjektif, verb ing itu kalau di dalam kalimat bentuk kalau verb 3 ya maksud saya. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia adalah kata sifat, teman-teman, bukan lagi verb. Memang bentuknya, wujudnya itu verb, tapi dia bukan bukan predikat, maksudnya bukan kata kerja lagi. Dia akan berubah menjadi kata sifat, nanti artinya yang di. Gitu ya. Kalau ada yang-nya itu kata sifat. Nah, untuk to verb 1 kenapa, Sir? Masih ingat tadi preposisi? Kalau ada preposisi contohnya di dalam gelas. Di itu adalah preposisi, satu keluarga dengan kata to, teman-teman. Nah, di dalam gelas tadi kelas katanya apa? Masih ingat nggak? Atau kalau di dalam kalimat, teman-teman. Saya tidur di kamar. Nah, di kamar itu apa, teman-teman? Posisinya di kalimat sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan? Sebagai keterangan, betul. Jadi to verb 1 kenapa nggak bisa jadi predikat? Karena dia bukan kata kerja, teman-teman. Dia adalah keterangan. Nah, keterangan itu nggak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat murni hanya kata kerja. Sedangkan verb 3 itu kata sifat. Verb ing itu ada dua kelas kata ya. Dia bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat. Kalau to verb 1 itu dia adalah kata keterangan atau adverb sebutannya. Gitu ya. Adverb tidak bisa jadi predikat. Hanya verb saja yang bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi itu adalah alasan kenapa verb 3, verb ing, dan to verb 1 tidak lagi bisa jadi predikat karena dia tidak dianggap sebagai kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu alasannya. Gimana? Mungkin oh ya ada pertanyaan lagi, kadang bentuk verb 2 sama dengan verb 3 kan, Mister? Betul, teman-teman. Nah, cara kita tahu kalau dia verb 2 atau verb 3 dalam kalimat biasanya gimana? Karena itu nanti materi kita hari ketiga, Mister Rahma. Gitu ya. Karena di hari ketiga nanti kita akan belajar kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif, teman-teman. Gitu ya. Karena verb 2 itu aktif, teman-teman. Kalau misalnya ada kata ate. Ate itu kalau di dalam kalimat itu udah pasti predikat. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Dan artinya nanti adalah makan atau memakan. Gitu ya. Nah, kalau verb 3 dia berdiri sendiri itu pasif. Artinya nanti yang di. Nah, kalau saya misalkan cerita ke teman-teman nih, makanan yang dimakan oleh orang itu, nah kira-kira udah selesai belum kalimat saya? Kalau saya bilang atau saya bilang ke teman-teman nih, rumah yang dibeli oleh Pak Yanto kemarin, nah kalimatnya sudah selesai belum? Belum ya, pasti nanti ada apa dengan rumah yang dibeli Pak. Nah, yang dibeli itu adalah kata sifat. Ada kata yang-nya itu dia adalah kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Contohnya rumah yang besar, kucing yang lucu,
gadis yang cantik dan sebagainya. Itu yang itu adalah kata sifat gitu. Kemudian mungkin nggak muncul contoh had written. Mungkin, Miss. Maksudnya pertanyaannya mungkin nggak gitu ya. Mungkin nggak ada auxiliary verb bentuknya had written. Mungkin, Miss. Nah, tapi itu bentuknya nanti masuknya ke auxiliary verb ya, teman-teman. Yang saya sebutkan tadi ada 4 auxiliary dan gandengannya tadi. Dan itu predikat. Kalau ada auxiliary-nya, verb 3 itu bisa jadi predikat. Yang nggak bisa itu ketika dia berdiri sendiri, teman-teman. Kemudian, Sir, apakah ada tips untuk jangan menghafal, teman-teman? Mulai sekarang kalau teman-teman belajar TOEFL, terutama dengan saya, hilangkan kata menghafal dari eh, dari kamus teman-teman. Saran saya gini, teman-teman nanti silahkan ketika menemukan kata kerja yang mungkin menurut teman-teman asing, ini ada kata kerja apa ini gitu-gitu ya. Nah, teman-teman buka kamus, kemudian misalnya lah kita cari kata ini commence. Commence itu artinya bermula atau mulai gitu ya, teman-teman. Sama kayak begin. Nah, cara melihatnya itu sebentar. Nah, kalau misalkan nggak ada, teman-teman, nggak ada keterangan di bawahnya gitu ya, bentuk-bentuknya. Biasanya kan kalau di Longman itu ada. Tapi kalau nggak ada, teman-teman, berarti tinggal nambahkan ed aja. Verb 2 sama verb 3-nya cukup tambahkan ed. Karena sebenarnya cara biasa atau cara normal itu ditambahkan ed aja. Nah, tapi kalau misalkan menemukan kata yang bentuknya itu tidak bisa ditambahkan ed, contohnya memotong, teman-teman. Memotong itu cut. Nah, itu nanti pasti ada keterangan seperti ini di kamus. Jadi past tense itu verb 2 ya. Dan past participle itu adalah verb 3. Jadi verb 2 dan verb 3 dari kata cut itu ya cut. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Atau nanti teman-teman saya kirimkan, tapi di hari ketiga ya, tolong saya diingatkan, di hari ketiga nanti saya akan kirimkan teman-teman pembentukan kata kerja yang tidak teratur. Jadi yang tidak ditambahkan ed. Nanti tolong saya diingatkan ya teman-teman kalau saya lupa. Jadi di hari ketiga tolong nanti teman-teman ingatkan saya untuk mengirimkan daftar kata kerja apa aja yang eh, pembentukan verb 2 dan verb 3-nya itu tidak teratur alias nggak bisa ditambahkan ed. Contohnya eat, makan itu verb 2-nya bukan eated teman-teman ya, tapi ate, verb 3-nya eaten. Nah, itu contoh pembentukan yang tidak teratur atau irregular verb formation seperti itu. Nah, tapi saran saya jangan dihafal, teman-teman. Cara paling menurut saya, ini menurut saya sendiri, cara paling enak belajar itu untuk vocab, itu teman-teman tulis aja. Jadi ketika menemukan vocab baru tulis, ketika teman-teman penasaran cari tahu, boleh ditanyakan. Boleh. Kalau misalkan teman-teman tanyakan ke saya, jangan langsung percaya, teman-teman. Buktikan sendiri, itu malah lebih bagus. Teman-teman cek di kamus, benar nggak sih yang Mr. P omong dibuktikan di kamus. Siapa tahu saya salah, teman-teman. Karena saya juga masih belajar kan. Seperti itu. Jadi saran saya sekali lagi jangan hafalan. Teman-teman buka kamus, tulis ketika teman-teman menemukan kosakata baru supaya bisa lebih nempel. Maksudnya lebih ingat gitu. Kak punya handbook soft file berbagai macam verb nggak Kak? Kalau ada mungkin bisa di-share Kak. Kalau dari koleksi saya sendiri itu bukan berbagai macam verb ya, maksudnya berbagai macam verb yang pembentukannya itu tidak teratur, teman-teman. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya itu nggak teratur. Saya pernah bikin, dan masih ada filenya, teman-teman nanti di hari ketiga teman-teman boleh japri saya karena materinya sebenarnya masih masuk ke materi hari ketiga. Yes, I think I need to learn about verb. Please, Mister, if you have reference, share to us. Okay, I will share with you guys the reference. Actually not reference, it's just my collection like that. Cuman koleksi saya aja. Kalau saya dapat koleksi kosakata baru kok gemes gitu ya. Ternyata banyak teman-teman kata kerja yang dibentuk itu tidak teratur. Nah pasti langsung saya nyari di kamus itu saya sortir satu-satu gitu. Dan ternyata banyak ada 7 halaman kalau saya nggak salah. Ada dibuatkan Google Classroom nggak ya biar materi dan praktis terkumpul gitu kayak Miss Dian di kelas IELTS. Nah kalau untuk TOEFL dibuatkan Google Classroom nggak ya biar materi dan praktis. Nah ini saya belum belajar teman-teman. Maksudnya kalau ditanya seperti ini belum, cuman ini masukan yang bagus sekali dari Miss Feliana. Nanti coba saya pelajari bagaimana cara membuat Google Classroom. Tapi saya dapat gambaran sih, mungkin kayak ini ya, kayak Linktree gitu ya. Jadi kayak ini materi hari pertama, nanti kalau diklik keluarnya banyak tuh download PPT-nya dan sebagainya. Nah, coba nanti saya pelajari ya, teman-teman mumpung besok kan Sabtu Minggu. Tapi banyak kelas juga ya. Tapi coba saya ini teman-teman, saya sempatkan gitu ya karena lumayan ilmu baru juga. Sekarang kalau teknologi ketinggalan
Kayak saya Cooper gitu maksudnya. Jadi kayak ketinggalan gitu teman-teman. Sekaligus untuk penyimpanan. Nah, untuk recording saya lempar ke YouTube ya teman-teman karena gratis. Kalau di Google saya harus bayar Google Drive, mohon maaf. Jadi saya pakai yang YouTube dan mohon bantuan teman-teman untuk membesarkan channel juga. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau belajar TOEFL dari video aja itu bisa di-share, nggak apa-apa. Saya malah juga senang semakin banyak yang nonton. Gitu. Apalagi kadang itu ada yang membenarkan saya teman-teman, itu saya malah senang banget. Orang asing yang mampir ke YouTube terus, ini salah kayaknya Mister, ini harusnya gini gini gini. Nah, terus saya cek, oh iya benar. Oh, dan saya dapat ilmu baru gitu. Link bisa di-attach di Google Classroom, Mister. Nah, mungkin coba nanti saya pelajari ya, teman-teman untuk masalah itu. Ya, terima kasih untuk masukannya. Itu bagus banget, teman-teman. Nah, berarti untuk materi hari ini aman ya, teman-teman. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita ke contoh soalnya. Jadi di sini saya punya 3 contoh soal. Contoh soal pertama kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti dikasihkan kalimat, ada yang bagian yang dihilangkan. Teman-teman diminta untuk melengkapi. Nah, caranya kalau saya paling gampang, tahap pertama dicari dulu predikat, teman-teman. Bukan subjek, tapi predikat. Kenapa? Karena predikat itu sepanjang-panjangnya itu nggak sepanjang subjek. Subjek itu kalau sekalinya panjang, teman-teman. Kadang predikat itu bisa di paling belakang sendiri. Jadi bisa dibilang 80% bagian kalimatnya itu adalah subjek. Itu pernah saya menemukan seperti itu. Bukan pernah sih, sering gitu. Jadi makanya untuk mengantisipasi kesulitan mencari subjeknya, teman-teman lebih enak cari predikatnya. Jadi di kalimat ini ada predikat yaitu are known berupa auxiliary verb, teman-teman. Oke. Nah, sekarang tempatnya subjek kan di sebelumnya predikat. Artinya kita punya cakupan lebih enak untuk menentukan letaknya subjek. Nah, di situ kan titik-titik terletak di sebelum predikat yang mana itu tempatnya subjek, teman-teman. Berarti di sini kita kehilangan subjek. Carikan A, B, C, D yang subjek saja. Jangan ditambahi, jangan dihilangi. Nah, kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Di situ ada subjek, shrikes ya, itu sejenis burung ini namanya, saya nggak tahu bahasa Indonesia kalau nggak salah condet atau ya condet kalau nggak salah. Ada pernah yang ngasih tahu saya namanya condet yang ada kumisnya itu, teman-teman. Nah, kalau yang bravo itu kenapa salah? Karena dia ada kata hubung atau conjunction, yaitu that, teman-teman. Nanti kita pelajari conjunction hari Senin ya, di hari kedua. Intinya adalah kita tidak akan membutuhkan conjunction ketika subjek dan predikat di dalam kalimat itu cuma satu. Jadi jangan dimasukkan conjunction, ya. Nah, kalau yang Charlie di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya double ya, teman-teman, jadi pemborosan. Nah, kalau yang Delta di situ ada kata which. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau keluarganya question word atau kata tanya, di dalam soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction atau kata hubung. Oke, karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran tanda tanya. Pasti diakhiri atau ditutup dengan tanda titik. Gitu ya. Artinya nggak ada kata tanya di TOEFL itu nggak ada, teman-teman. Adanya conjunction. Nah, kita tidak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di dalam kalimat hanya ada satu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impel the prey on thorns. Jadi burung strike ini atau burung condet ini itu dikenal atau diketahui akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka pada duri pohon. Seperti itu. Oke, impressive. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, caranya sama. Dicari predikat dulu. Sekarang saya coba tanya ke teman-teman nih. Adakah predikat, teman-teman, di soal? Kalau ada, kira-kira di kata apa? Iya, nggak ada ya predikatnya di sini. Berarti di sini kita butuh predikat di titik-titik. Nah, sekarang cakupannya teman-teman udah enak mencari subjeknya, yaitu di sebelum titik-titik. Ada subjek nggak di sebelum titik-titik, teman-teman? Ada ya, yaitu kata magnetotektik bakteria. Good job, guys. Jadi di sini kita hanya butuh predikat saja. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Iya betul, jawabannya adalah yang Charlie ya, yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja, teman-teman. Nah, salah satunya auxiliary verb. Di situ ada auxiliary word dan verbnya adalah describe. Nah, first di situ hanya sebagai keterangan, teman-teman. Keterangan itu contohnya always, contohnya not, itu nyempil-nyempil di kalimat seperti ini nggak masalah. Atau teman-teman hilangkan nggak apa-apa kalau menemukan kata keterangan.
gitu ya. Karena kata keterangan di kalimat itu tidak terlalu penting teman-teman, tidak wajib gitu ya. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi kalau di soal atau di jawaban teman-teman menemukan keterangan, hapus aja itu nggak masalah. Seperti itu. Oke, yang alfa salah kenapa? Karena ada subjek lagi yaitu they. Nanti subjeknya double ya. Di soal sudah ada subjek yaitu magnetotactic bacteria. Bravo, tidak ada predikat sama sekali. Tadi kita butuhnya predikat. Delta juga sama, itu bukan predikat teman-teman. D itu adalah kata ganti ya, sebagai subjek. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri yang jenis magnetotaktik itu pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu teman-teman. Oke, good job. Nah, sekarang yang terakhir. Sekarang hati-hati dengan beberapa vocab yang mirip-mirip, teman-teman. Nah, coba ya, di contoh ketiga, pertanyaan saya sama. Coba dilihat di soal, teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Nah, seperti prediksi saya, teman-teman. Pasti banyak yang melihat across itu sebagai predikat, ya kan? Nah, kalau kita cek di kamus, teman-teman, across itu berbeda ya dengan cross aja yang nggak ada e-nya, teman-teman. Across itu kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi kata keterangan, dia juga bisa jadi kata preposisi. Yang mana kata keterangan dan kata preposisi itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja. Lebih tepatnya verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Nah, bedakan dengan cross, teman-teman. Kalau cross itu adalah kata kerja. Dia juga bisa jadi kata benda sih, tapi dia juga bisa jadi kata kerja. Ya, jadi kalau across itu preposisi, kalau cross aja itu adalah kata kerja, teman-teman. Nah, kalau kita kembali lihat di soal tadi, itu katanya adalah across, bukan cross. Jadi dia bukan kata kerja, teman-teman. Gitu ya. Jadi memang banyak yang terjebak dengan kata across ini. Yang saya sampaikan tadi ya, vocab itu sangat penting, teman-teman. Semakin banyak vocabnya, semakin gampang nanti. Tapi gini, untuk vocab itu teman-teman nggak perlu minder, karena saya sendiri juga masih banyak kekurangan ya, terutama di vocab teman-teman. Intinya banyak latihan aja, nanti lama-lama teman-teman akan hafal sendiri. Makanya teman-teman di luar kelas itu saya bom pakai latihan, tapi itu tidak wajib. Kalau ada waktu silahkan diisi. Jawaban delta ya, that's right teman-teman. Jawabannya delta. Udah nggak sabar nih ya kayaknya. Di situ kita kehilangan predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan sebelumnya predikat itu kan wajib ada subjek, teman-teman. Jadi di sini kita juga kehilangan subjek. Dan jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada subjek coconut with briquettes. Ini namanya coconut with briquette atau briquette limbah kelapa, teman-teman. Nah, predikatnya adalah di kata kerja reduce. Nah, yang alfa kenapa salah? Yang alfa nggak ada predikat, teman-teman. Ya kan? Sedangkan di soal tadi kita butuhnya subjek dan juga predikat. Kalau yang Bravo kenapa salah? Di situ ada conjunction, tidak ada predikat, ada dua kesalahan di pilihan Bravo. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah? Memang di situ ada subjek dan juga predikat, tapi ada ketambahan satu conjunction. Kita nggak butuh conjunction loh kalau subjek predikat di kalimat cuma satu, teman-teman. Like that. So the answer is delta ya. Nanti kalau dibaca kalimatnya berbunyi coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briquette limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh dan cara mengerjakannya. Jadi simulasinya kurang lebih seperti itu. Cari predikat dulu karena paling gampang dicari predikat, teman-teman. Kemudian setelah predikat selesai, pencarian subjek teman-teman itu makin sempit, yaitu di sebelumnya predikat. Jadi makin gampang, gitu ya. Cari subjeknya apakah sudah ada. Nah, nanti tinggal teman-teman cek aja yang hilang subjeknya atau predikatnya atau bahkan keduanya hilang. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan. Sepertinya aman ya. So far so good. Okay then, so let's continue to the exercise. Teman-teman latihan ya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Time's yours guys. Silakan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Nah, saya lihat tadi semuanya menjawab Charlie dan kayaknya ada yang bertanya tadi teman-teman. Di atas tadi ya, sebentar. Apakah ada muncul isian bukan predikat dan subjek? Ada nanti ya, tapi jadi kita fokus dulu hari ini untuk mengenali subjek predikat, Miss, karena ini adalah pondasi. Ketika teman-teman nanti bisa menguasai subjek predikat, maka untuk bab-bab selanjutnya itu gampang. Trust me, guys. Gitu ya. Jadi ini bisa dibilang pondasi atau syarat gitu, teman-teman. Ya, betul jawabannya adalah yang Charlie. Di sini kita kehilangan subjek. Itu udah terjawab oleh beberapa teman-teman tadi. Karena subjeknya hilang. Kita butuh subjek gitu ya. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, di situ sudah ada predikat unknown. Tapi belum ada subjek. Ya udah kita carikan subjeknya. Alpha salah karena ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu. Nah, kalau yang Bravo ada double predikat. Di soal sudah ada unknown. Dimasukkan was lagi nanti jadi double ya. Kalau yang delta ada conjunction, yaitu which, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Nggak bisa, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, parrots are known for the longevity. Jadi, burung kakatua itu dikenal karena umurnya yang panjang, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 2. Silahkan teman-teman, you have 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga jawaban delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Dicari predikat dulu. Nah, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat dan karena predikat tidak boleh muncul di awal kalimat, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Jadi carikan A, B, C, D yang ada subjek dan juga predikat ya, teman-teman. Kalau yang alpha di situ ada marriages itu subjek tapi nggak ada predikat, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada subjek juga, ini gerund ya. Jadi verb ing itu salah satu fungsinya adalah menjadi kata benda. Yang kedua sebagai kata sifat. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat kalau nggak ada auxiliary-nya. Jadi syaratnya verb ing ini bisa jadi predikat harus ada auxiliary-nya. Sama kayak verb 3 teman-teman. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat kalau sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Nah tapi kalau ada bentuk auxiliary verb itu fix dia predikat. Ya. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa, teman-teman, karena itu subjek tapi bukan predikat. Kalau yang Charlie ini malah to verb 1 ya. To verb 1 itu nggak bisa jadi subjek dan juga nggak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang delta, di situ ada subjek marriages dan predikatnya adalah can be seen. Nah, nanti kalau dibaca kalimatnya, marriages can be seen at sea, in deserts, or on paved highways. Kalau diartikan, Fata Morgana itu dapat terlihat atau dapat dilihat di laut, di gurun, atau di atas paved highways itu ini teman-teman apa? Tempat ini jalan tol gitu ya. Paved highway itu jalan tol yang bukan yang aspal tapi yang apa itu namanya? Ya bisa yang aspal juga bisa. Intinya bukan yang tanah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Ya, that's right. The answer is alpha, guys. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat, ya kan? Dan subjeknya otomatis juga hilang, teman-teman. Oke, berarti di sini kita butuh subjek predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ yang ada predikatnya cuma dua, yaitu pilihan alpha atau pilihan Charlie. Nah, otomatis Bravo salah ya, teman-teman. Karena di situ tidak ada predikatnya, delta juga salah karena nggak ada predikatnya. Nah, kepencet teman-teman, mohon maaf. Yang Charlie ini salah karena ada conjunction-nya. Ya, kita nggak butuh conjunction. Kalau hanya ada satu predikat di dalam kalimat. Jadi jawabannya adalah yang alpha.
Nanti kalimatnya berbunyi, there are approximately 80 species of mullet around the world. Jadi ada sekitar 80 spesies ikan mulet ini di seluruh dunia, seperti itu. Izin bertanya, jadi pada intinya predikat itu bagaimana cara mudahnya memahami predikat. Nah, mungkin teman-teman masih ingat predikat tadi dibuat dari kata kerja apa aja, teman-teman? Jadi kan predikat tadi kan dibuatnya dari kata kerja tuh. Ada yang masih ingat nggak kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat? Ya, pertama ada verb 1, kemudian ada verb 2, kemudian ada satu lagi teman-teman, verb SIS gitu ya. Dan yang terakhir adalah auxiliary verb. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary dan verb, itu fix dia adalah predikat. Gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada predikat. Seperti itu. Cara gampangnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan kuasai ini ketika sering-sering latihan. Gitu ya. Dan saran saya nanti teman-teman mohon di-review lagi videonya untuk mengambil catatan. Kalau teman-teman ada yang bingung nanti mohon ditanyakan. Seperti itu. Karena kalau teman-teman belum paham kok dicatat itu nanti pasti ketika melihat catatan pasti tetap bingung teman-teman. Gitu ya. Jadi pastikan kalau sudah paham baru dicatat. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman. You have 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Sedapatnya dulu ya. Salah nggak apa-apa. Kita belajar. Salah itu wajar. Baik ada jawaban Alfa dan juga jawaban Charlie. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari kata kerja dulu sebagai predikat di soal ya. Nah, kalau dilihat dari depan ke belakang, nah di situ ada bukan auxiliary, maaf teman-teman. To be di sini bukan auxiliary ya, karena kalau auxiliary itu harus ada verb setelahnya. Nah, to be di sini ini namanya adalah linking verb. Sama kayak misalnya kalau ada kata do. Do itu kalau nggak ada verb setelahnya, itu dia bukan auxiliary, tapi dia kata kerja inti artinya melakukan. Sama kayak have. Have itu kalau setelahnya nggak ada kata kerja yang digandeng yaitu verb 3, berarti have itu artinya adalah memiliki atau mempunyai. Gitu ya. Nah, is di sini ini linking verb, teman-teman. Kata kerja yang berdiri sendiri, dia bukan auxiliary. Mohon maaf, tadi saya keceplosan ya. Jadi ini adalah linking verb, intinya dia predikat. Intinya kalau teman-teman menemukan to be, entah dia sendirian, entah dia ada verb setelahnya, fix itu predikat. Oke? Nah, di sini kita hanya butuh subjek saja. Carikan A, B, C, D yang hanya subjek saja, teman-teman. Yang alpha di situ ada subjek the largest tuna. Kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ ada conjunction yang bikin salah. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat hanya ada satu gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada predikat lagi. Nggak bisa, teman-teman. Nanti predikatnya double. Pemborosan ya. Nah, kalau yang delta di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang alpha. Nanti kalau dibaca, the largest tuna is the bluefin tuna. Jadi jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. You have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu sedapatnya teman-teman. Salah nggak apa-apa. Baik ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada auxiliary verb teman-teman, yaitu can vary. Modal yang diikuti oleh verb 1. Modal auxiliary diikuti oleh verb 1 ya. Nah, tapi belum ada subjek. Jadi di sini kita hanya diminta untuk mencarikan subjeknya saja.
Oke, nah yang alpha di situ ada subjek tapi ada conjunction nggak bisa ya karena subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Kita nggak bisa memasukkan kata hubung atau conjunction. Yang Bravo ada kata benda, kemungkinan Bravo bisa teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada keterangan, masih ingat preposisi kayak to tadi ya, itu akan membentuk kata setelahnya menjadi keterangan teman-teman. Itu fungsi preposisi dan keterangan nggak bisa jadi subjek, gitu ya. Nah kalau yang Charlie ada predikat, maksud saya yang delta itu ada predikat lagi yaitu is. Sedangkan di soal tadi sudah ada. Jadi nanti predikatnya double ya gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, meteoroids can vary in size from tiny grains to large rocks. Jadi meteoroid itu bisa bervariasi ukurannya dari yang kerikil kecil hingga ke batu-batu besar. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ nggak ada, teman-teman. Berarti di sini kita wajib masukkan predikat, gitu ya. Nah, sebelumnya titik-titik kok ada koma. Subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma, teman-teman. Kalau dipisah oleh lebih dari satu malah boleh. Misalnya ada dua koma di antara subjek predikat itu nggak masalah. Tapi kalau cuma satu koma tidak boleh. Ya, berarti subjeknya itu juga harusnya adanya di sini. Artinya kita juga kehilangan subjek intinya gitu ya. Nah, jadi carikan A, B, C, D yang subjek dan juga predikat. Yang alpha di situ ada subjek yaitu sea cucumbers, predikatnya filter. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek the filter, di sini kata benda ya filternya karena ada kata the sebelumnya. Nah, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie memang ada subjek dan predikat, tapi di situ ada conjunction, teman-teman. Nanti jadi nggak bisa ya kalau subjek predikat cuma satu, ada conjunction, nanti nggak bisa diartikan gitu. Nggak lengkap artinya. Yang delta juga sama, ada subjek predikat tapi ada conjunctionnya. Jadi nggak bisa, jawabannya yang alpha berarti ya. Nanti kalau dibaca, using their tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Jadi menggunakan tentakel mereka, apa ya, sea cucumbers itu teripang maksud saya, maaf. Teripang itu menyaring plankton dari air. Mungkin beberapa jenis teripang ya, karena saya baru tahu teripang yang ada tentakelnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie dan ada pertanyaan dari teman-teman, Sir, mengapa setelah koma tidak bisa menggunakan conjunction sedangkan ada subjek dan verb? Maksudnya, Sir, mengapa setelah koma? Setelah koma boleh, teman-teman, ada conjunction nggak masalah. Cuman di kalimat tadi itu nggak boleh pakai conjunction karena subjek predikatnya itu cuma satu. Gitu ya. Conjunction itu hanya bisa dipakai ketika subjek predikat di kalimat lebih dari satu. Seperti itu. Jadi alasannya bukan karena koma, tapi karena subjek predikatnya jumlahnya cuma satu di soal sebelumnya tadi. Gitu ya. Nah, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ to verb 1 bukan predikat ya, teman-teman, diingat-ingat. Hanya verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau verb 3, verb ing, dan to verb 1 itu nggak bisa jadi predikat. Artinya di sini kita kehilangan predikat. Ya. Nah, subjeknya adalah lynxes di situ. Berarti di sini kita hanya butuh predikat saja, dan jawabannya adalah yang Charlie. That's right. Nah, kalau yang alpha itu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat.
Bravo. Nah, di situ ada auxiliary verb ya berupa to be verb ing. Itu bisa jadi predikat, teman-teman. Cuman ada subjek lagi. Nanti subjeknya double. Gitu ya. Nah, kalau yang delta to verb satu nggak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, lynxes prefer to hunt at night. Jadi jenis kucing lynx yang kupingnya biasanya ada rambutnya itu lebih menyukai untuk berburu pada malam hari. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, di situ ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya yang belum ada ya teman-teman. Jadi jawabannya betul, yaitu yang alfa. Nah, Bravo kenapa salah? Karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya di kalimat cuma satu. Yang Charlie kenapa salah? Sama, teman-teman. Ada conjunction. Subjek predikat cuma satu. Delta juga sama. Ada conjunction, subjek predikat cuma satu. Nah, kemudian tadi kalau nggak salah ada yang bertanya, Sir, berarti kalimat itu intinya wajib ada subjek dan predikat? Jawabannya iya, teman-teman. Minimal harus ada satu subjek predikat di dalam kalimat. Itu nanti kalimatnya namanya kalimat sederhana atau simple sentence gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada lebih dari satu itu namanya kalimat majemuk atau kalau dalam bahasa Inggris ada dua jenis. Majemuk setara itu compound sentence, kalau majemuk bertingkat itu namanya complex sentence. Nanti kita pelajari kalimat majemuk di hari kedua, teman-teman. Tentang conjunction gitu ya. Nah, intinya kalimat apakah harus ada subjek predikat supaya utuh? Jawabannya iya. Lanjut ya. Ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bareng. Cari di soal, cari predikat dulu maksud saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada discovered, itu verb 2 teman-teman. Karena ada objeknya di setelahnya, yaitu di expansion. Nah berarti ini verb 2 fungsinya sebagai predikat. Artinya kita hanya butuh subjek saja. Carikan A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek teman-teman. Nah, kalau yang alfa di situ ada subjek Edwin Hubble, kemungkinan alfa bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction, nggak bisa conjunction ya kalau subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek tapi ada conjunction, sama nggak bentuk conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Nah, delta ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi double teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Jadi Edwin Hubble itu menemukan pengembangan tata surya itu di awal abad ke-20. Nah, mungkin ini jadi petunjuk, bisa jadi petunjuk teman-teman ya. Kalau ada akhiran ed kok setelahnya ada the, itu udah pasti ed itu adalah verb 2, bukan verb 3. Nah, kenapa kok gitu, Sir? Karena untuk yang berdiri sendiri ya, teman-teman. Verb ed yang berdiri sendiri, maksudnya sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, terus setelahnya kok ada the, udah pasti itu verb 2, bukan verb 3. Karena verb 3 yang berdiri sendiri itu pasif. Dan dalam bahasa Inggris, pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Sedangkan itu ada objeknya, gitu ya. Nah, jadi itu tadi, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, terakhir, nomor 10, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Baik, kita cek teman-teman. Seperti biasa, perburuan kita pertama adalah predikat. Cari ABCD, cari di soal apakah ada predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita hutang predikat satu. Nah, apakah sudah ada subjek? Sudah ada, yaitu porcupines. Oke, itu sejenis landak lucu ini, teman yang kecil itu. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja, right? Carikan ABCD yang bisa jadi predikat saja. Kalau yang alpha verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo verb 1, itu bisa jadi predikat untuk subjek jamak maksud saya, ada S-nya gitu ya. Nah, berarti bravo kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta possession itu kata benda, teman-teman. Kalau menemukan kata yang akhirnya ion-ion, 90% dia adalah kata benda gitu ya. Nah, kata benda nggak bisa jadi predikat, malah bisanya jadi subjek. Nanti malah kita punya double subjek, tidak ada predikatnya. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, like hedgehogs, porcupines possess spines or quills for defense. Jadi mirip kayak landak yang besar itu, yang rambutnya panjang-panjang di belakang itu, teman-teman. Porcupines atau landak yang kecil ini memiliki tulang belakang atau bulu duri gitu ya untuk pertahanan diri. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah perkenalan pondasi untuk TOEFL structure, teman-teman, yaitu menentukan subjek predikat. Ini penting banget karena sebelum teman-teman lanjut ke bab berikutnya, teman-teman harus menguasai bab ini gitu ya. Maksudnya minimal bisa menentukan subjek predikat. Seperti itu. Maaf, kenapa nggak A tadi? Oke, kita cek yang alpha tadi. Karena verb ing, Mister. Kalau verb ing itu nggak bisa jadi predikat. Karena yang bisa jadi predikat hanyalah verb. Ada yang masih ingat tadi verb ing itu fungsinya di kalimat ada dua, teman-teman. Apa aja? Ada yang masih ingat? Mungkin bisa bantu saya sebelum saya menjawab sendiri. Verb ing di kalimat itu fungsinya akan berubah menjadi dua. Oke, biar jadi predikat harus ada to be-nya, betul. Ya, dia adalah kata sifat, namanya present participle, good. Artinya nanti yang teman-teman. Kemudian yang kedua juga bisa jadi kata benda, namanya adalah gerund. Fungsinya nanti ya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, jadi alasan kenapa verb ing nggak bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya menjadi predikat, itu karena fungsinya di kalimat sudah berbeda. Dia akan berfungsi sebagai kata benda, namanya gerund, atau kata sifat, namanya present participle. Gitu ya, teman-teman. Jadi kenapa nggak bisa jadi predikat? Dia bukan lagi kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Atau kalau kita kembali ke catatan kita di awal tadi, sebentar. Jadi ini saya mohon ya, teman-teman, supaya nanti ke depannya juga enak, maksudnya biar gampang buat teman-teman mengikuti. Nanti teman-teman ini kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat itu teman-teman tulis gitu ya di catatan teman-teman supaya nggak hilang dan supaya lebih nempel. Kalau hanya diingat-ingat, trust me guys, tidak akan maksudnya akan gampang lupa. Jadi yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1, verb 2, verb SIS dan auxiliary verb saja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti di luar kelas akan saya sediakan latihan tambahan buat teman-teman untuk menunjang maksudnya penguatan penguasaan teman-teman untuk materi ini ya. Kalau teman-teman ada waktu luang, terutama besok kan weekend tuh, teman-teman bisa pakai untuk mengerjakan latihan tersebut. Ada 2 latihan untuk chapter 1, cuman yang sudah saya upload yang satu dulu teman-teman, yang udah bisa dibilang yang agak sulit gitu. Yang udah saya buatkan kunci dan pembahasannya. Nah, untuk yang kedua itu masih saya susun karena yang levelnya lebih mudah, teman-teman. Karena banyak yang bilang untuk yang latihan bab 1 yang sudah saya buatkan itu di periode sebelumnya itu bilangnya terlalu sulit gitu. Jadi saya gampang, maksudnya saya turunkan levelnya, saya buatkan lagi. Tapi belum saya upload, nanti saya upload, teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman juga tolong jangan lupa nanti diisi untuk attendance list ya. Itu nanti hanya diisi di hari pertama aja. Untuk sisanya nanti saya akan isi sendiri melalui partisipan Zoom. Dan kalau teman-teman saya lihat kok selalu datang di absensi, nanti ada reward di akhir yang saya sampaikan di awal tadi yaitu pembahasan soal tes supaya teman-teman bisa menyelamatkan minimal nilai atau skor yang ada di sertifikat teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita akhiri before we dismiss the class, guys.
Kak, kalau udah isi form yang sore, apakah isi lagi form yang habis ini? Tidak perlu. Kalau misalkan teman-teman tadi sore udah datang, kemudian datang lagi di sesi malam, mau diisi lagi, nggak bisa teman-teman. Karena satu email hanya bisa mengisi sekali, jadi nggak perlu diisi lagi ya. Untuk absensi cukup diisi sekali aja. Seperti itu. Yang penting gini, untuk nama di Zoom, tolong jangan maksudnya gini, tolong dirubah dulu di awal, supaya lebih mudah untuk saya memanggil teman-teman. Misalnya jangan pakai singkatan, misalnya TR. Nah, saya nggak bisa manggil teman-teman, TR siapa gitu kan. Jadi pakai nama teman-teman asli aja, supaya nanti lebih mudah untuk pengecekan gitu ya teman-teman. Kemudian selama 1 bulan program, dimohon untuk tidak merubah nama Zoom ya teman-teman, supaya nanti, gampang untuk saya mengabsen gitu. Jadi, eee, apa, biar tahu kalau teman-teman masuk atau tidak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman for today ya. It's great to meet you, senang berkenalan dengan teman-teman, semoga betah belajar dengan saya, and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day guys. Thank you so much.